Kita record ya. Oke. Ya, yang online udah siap ya? Ya, Bu, siap. Ya, Pak. Nah, Excel itu teman-teman udah sering ya, namanya Excel udah tahu softwarenya kayak apa, bukanya gimana. Tapi mungkin di antara kita masih ada yang belum memahami bahwa Excel ini sangat besar potensinya buat membantu pekerjaan kita. Beberapa orang saya lihat sudah bisa menggunakan Excel dengan sangat baik. Ya, sudah ada yang sampai level pivot table itu udah yang menurut saya cukup sulit ya main pivot itu. Nah, tapi ada juga yang soal formula sum aja nggak ngerti. Nah, itu yang coba kita di sharing di sini supaya yang standar-standar dasar-dasar itu paling nggak teman-teman tahu. Nah, dalam bekerja, yang online kedengeran nggak suara saya? Ya, dengar Pak. Siap. Oke. Dalam bekerja itu kan ada namanya kerja keras, kerja cerdas, terakhir kerja ikhlas ya. Kalau kerja keras tuh kita artinya benar-benar mengandalkan apa namanya energi kita buat ngasilin sesuatu, di mana sesuatu itu mungkin bagus, mungkin tidak bagus. Sedangkan kalau kerja cerdas, kita bisa menghasilkan sesuatu yang tadi kita buat dengan kerja keras, namun dengan cara yang lebih mudah dan lebih cepat. Bahkan dengan cara cerdas pun kita bisa menghasilkan lebih banyak ketimbang kalau kita hanya dengan kerja keras. Nah, karena itu saya ngajak teman-teman bahwa banyak tools di dalam yang ada sekarang, baik itu sifatnya software di PC maupun di handphone, itu yang sangat mungkin bisa kita gunakan sebuah tools bagi kita, menolong kita supaya kita kerja lebih cerdas. Nah, salah satunya adalah yang teman-teman sudah tahu adalah Excel. Nah, untuk Excel sendiri sebenarnya fungsinya tuh banyak banget dan sampai saat ini pun saya belum bisa memanfaatkan itu sampai maksimal. Biasanya sih orang kalau udah bisa pivot udah cukup lah, udah puas. Tapi sebenarnya di balik itu masih banyak hal lain yang bisa digali dari penggunaan Excel. Nah, untuk dasar yang akan saya sampaikan hari ini, paling enggak ada beberapa yang secara dasar kita harus tahu. Satu, buat tabel, yang kedua, rumus operasi yang dasar-dasar, lalu kita juga mesti paling nggak kita memahami apa fungsi min, max, count, sum, dan average, lalu juga ada namanya fungsi text, lookup, ada statistik dan, typo nih, saya ulang. Oke, langsung aja. Untuk memudahkan, langsung praktek aja ya. Udah tahu ya cara buka Excel? Bikin new, open, biasa. Kayak biasa. Biasanya Excel kita cuma pakai buat table aja biasanya. Nah, sebenarnya fungsi Excel itu apa sih? Excel itu suatu software di mana kita selain bisa ngetik, kita juga bisa ngolah data. Kalau zaman dulu saya masih kecil, ada yang namanya VBase. Mungkin teman-teman kebanyakan di sini yang udah nggak kenal namanya VBase itu apa. VBase itu dasarnya Excel awalnya berasal dari VBase. Nah, langsung saya kasih, wah, sorry, kok nggak kelihatan ya? Iya, lupa saya. Oke. Screen, oke. Langsung study case saja. Ceritanya saya punya data baru. Kan dari kosong begini ya. Saya punya data ini. Nah, biar cepat gini kan kalau kita pakai tangan kelamaan. Saya biasa pakai Alt Tab. Ini mempercepat kita dalam main laptop ini pindah
screen tuh enak. Dua-dua Pak Iqbal ya. Nah, beberapa mau bisa dipraktekin Alt Tab. Oke. Kita punya data ini nih, ceritanya data karyawan nih. Misal ya, saya pindahin ke sini. Cara bikin tabel standar. Biar cepet tabel jangan satu-satu. Ini dulu. Saya bold biasanya. Jadi tabel dalam waktu berapa detik ya. Jadi nggak kelamaan. Nah, terus belajar yang pertama dulu. Rumus operasi matematika dasar. Misalkan saya tulis di sini masa kerja, pura-pura aja ya. Ini datanya saya dikitin aja deh kebanyakan. Kelihatan datanya. Misalkan masa kerja, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 14 tahun misalkan, 3 tahun, 3 tahun. Baru ini, kok hilang bos? Samaan. Kontrol home. Mau lihat orang-orang yang ikut. Iya sih. Kita punya data baru lagi namanya masa kerja. Cara bikin tabelnya biar cepat kayak gini. Oke. Nah, kita mau belajar rumus matematika dasar. Jadi kalau matematika dasar itu ada apa aja? Tambah, bagi, kali, bagi, tambah, kurang. Nah, rumus matematika kan gitu ya. Kenapa disusun kali, bagi, tambah, kurang? Maka akan didahulukan kali, lalu lanjut ke bagi, tambah, kurang. Jadi kalau bikin rumus matematika, jangan minusnya dulu, baru kemudian kita kali, tapi kalinya dulu yang didahulukan. Kenapa saya ngomong begini? Nanti kepakainya pada waktu kita bikin formula. Jadi logikanya itu mesti ngikut. Jadi Excel itu mengedepankan logika matematika untuk mengolah data di dalamnya. Nah, pertama kali. Misalkan kita mau punya data, mau tahu apa namanya, orang-orang ini misalkan dapat bonus gitu ya. Masing-masing dapat bonus 1 kali, atau sorry, 1,5 kali gaji. Misalkan saya tambahin data bonus. Control bold ya. Ikut training nanti dulu aja bos. Ikut training dulu. Kalau sih. Oke. Misalkan di sini saya pengen kasih mereka semua 1,5. Ini beda-beda ya. Ada yang 1,5, ada yang 2 kali. Saya 1,5. Nangkap nggak? Kalau kecepatan bilang ya. Jadi tadi saya tulis 1,5, terus saya copy, saya tarik ke bawah, saya paste. Copy, Ctrl C, paste, Ctrl V. Jadi tangan tuh cepet. Kalau pakai klik kanan kelamaan. Oke. Nah, nominal, misalkan jadi total bonus gitu ya judulnya. Ini koefisien. Ctrl B, bold, tabelnya. Nah, rumus itu selalu, jadi ada 2 pilihan. Kalau saya lebih senang langsung bentar, ada yang kalau rumus saya senangnya ngetik di sini. Mendingan kamu di bawah aja ya, tapi ada orang juga senangnya di sini. Biasanya kalau belum hafal, kalau mau kerja cepat ketiknya di sini. Jadi bayangkan kita dulu udah belajar matematika, kalau namanya
kali, lambangnya selalu pakai tanda bintang. Misalkan ini, artinya kita mau tahu koefisiennya, bonusnya gaji dikali koefisien. Data gajinya udah ada belum? Belum ada. Misalkan gaji, andai kan gajinya semuanya berawal pura-pura ya. Nah, di sini ada yang namanya number itu bisa diformat. Dia bisa pakai koma cuman jadi angka seperti ini, atau dia bisa dikasih mata uang. Kalau misalkan nggak ada pilihannya di sini, ini kan shortcut, kita bisa pakai di sini. Cepatkan dari suasana dari izin. Misalkan datanya variasi ya. Terus total bonusnya berapa? Sama dengan gajinya berapa, tanda bintang, ya, dikali koefisiennya. Dapatlah bonusnya dia. Nah, rumusnya ini kan udah ditaruh semua koefisiennya semua di sini ya. Pertanyaannya, bagaimana jika saya nggak kepengen munculin ini nih? Kalau udah munculin ini kan tinggal gampang sebenarnya, tinggal saya copy, Ctrl C, saya blok semua, saya Ctrl V. Semuanya udah kehitung. Tapi saya nggak kepengen mau punya kolom ini. Kolomnya saya hapus nih, semuanya error kan? Jikalau koefisiennya sama semua, misalkan koefisiennya 1,5 kali, ada sama dengan gaji dikali 1,5 yang atas. Nah, begitu kita copy ke bawah, error. Kenapa error? Karena rumusnya geser. Nggak dikunci. Cara nguncinya gimana? Nah, ini udah tahu belum? Cara nguncinya. Masih benar. Cara nguncinya adalah, ya, bisa di sini, bisa juga dari sini F2. Merah itu menggambarkan kolomnya. Ini merah, kolom merah, biru, kolom biru. Yang mau kita kunci mana? 1,5-nya ini, karena 1,5-nya rencananya nggak digeser-geser, angkanya semua koefisiennya 1,5. Saya kunci pakai dolar. Kuncinya di mana? Di hurufnya, biar nggak geser-geser. Ya. Efeknya apa? Kalau saya copy, saya paste sampai bawah. Ya. Nah, mungkin beberapa belum tahu, jadi dengan ini kerjanya lebih cepat ketimbang harus rumus edit satu-satu. Caranya dikunci koefisiennya. Itu satu untuk kali. Kalau tambah gimana? Kalau tambah, misalkan kali. Ini udah kali ya, habis kali bagi ya. Oke, bagi. Misalkan perusahaan cuma punya budget budgetnya berapa? Perusahaan punya budget 500 juta misalkan. Budget ini akan dibagikan menjadi bonus buat semua karyawan. Kolom itu sebenarnya. Ya. Nah, yang diinginkan itu pengen tahu bonus tiap orang berapa, gitu kan pertanyaannya. Kalau bonus tiap orang dibikin standar sama, maka 100 juta kan dibagi jumlah orang yang ada semuanya di bawah. Itu jadi apa, Bos? Tadi ada tulisan nama gue. Satu, kalau nomorin row, nggak usah diketik gini ya, kelamaan. Kalau saya sukanya ada lagi yang begini caranya, ditarik ke bawah. Ada dua cara. Tapi tangan saya suka males, jadi saya lebih senang. Yang dari kolom kedua. Dari bawah itu baru 2 per 3 taruh bawah. Nah,
Angka-angka di sini, angkanya angka dalam bentuk formula. Kalau kita misalkan ini kita datanya kita sort atau kita urutkan, maka nih angkanya bisa berubah nih karena formulanya jadi berantakan. Makanya kemudian kontrol copy, saya pastein, tapi pastenya pilih yang ini nih, hanya values-nya aja. Jadi formulanya nggak ke copy. Jadilah ini huruf biasa ya, nempel terus gitu. Nah, jumlah karyawan 25. Kalau tadi budgetnya 100 juta, maka gampangnya kalau semuanya dapat sama rata dibagi 25. Diketik nih. Nah, kalau males ketik, biasanya kalau saya biar namanya rumus itu formula biar bisa pakai terus, saya lariin ke sini sama dengan dibagi, saya geser ke ujung. Jumlah karyawan berapa? 25. Nah, 25-nya pasti geser kan? Kita kunci 25-nya. 100 jutanya juga geser, kita kunci 100 jutanya. Sehingga rumusnya angkanya hasilnya semua sama. Nah, bagaimana kalau ternyata bonusnya pengen diproporsionalkan dengan gaji atau dengan masa kerja misalkan ya, masa kerja. Nah, maka masa kerja logikanya kan gini. Jadi Excel itu mengedepankan logika. Kalau kita pengen membagikan bonus sesuai dengan masa kerja, maka rumus matematikanya adalah total masa kerja itu dibanding dengan nilai bonus total. Sehingga matematikanya adalah kalau mau dibagi sama rata, itu berarti adalah nilai bonus dibagi total masa kerja karyawan. Nanti tinggal dikaliin sesuai masa kerja masing-masing. Ya, berarti apa? Ini masa kerja karyawannya kita sum. Ini sum total masa kerja karyawan, bonusnya 100 juta. Maka di sini rumusnya menjadi Nggak fair. Ini bagi yang ini nanti dibagi kali bagi tambah kurang gitu ya, sama dengan persentase ini dulu dikali diatur sama dengan 100% dibagi ini nanti dibuatkan counter bisa ya. Nah, di sini ada angka-angka yang bergerak, ada angka yang ini bergerak akan ngikutin, kita kepengen rumus ini akan ngacu ke sini dan ke bawah. Begitu yang ini kita pengennya dia ngacu ke sini, ininya tetap, bawahnya tetap. Makanya mesti dikunci yang tetap ini. Sedangkan yang sampingnya jangan dikunci supaya dia bisa ngikut terus rumusnya. Maka rumus yang awal di atas saya akan perbaiki. Warna biru saya pengen dikunci. Warna merah saya nggak kepengen dikunci. Warna biru yang di bawah ini ya, ungu ya sorry. Ini saya kunci. Nah, tinggal saya copy, langsung. Jadi begitu cepatnya gitu ya. Nah, oke, ini misalkan kalau kita mau bagi bonus sesuai dengan masa kerja karyawan. Di jumlah berapa? Sama dengan sum. Mungkin teman-teman udah pas ya 100 juta ya. Teman-teman mungkin ada yang lupa, maksudnya Pak perintahnya apa? Nah, perintah sebenarnya bisa juga cari di sini nih. Ini saya cari perintah di sini. Penjumlahan itu kategorinya adalah finansial. Matematika. Mana matematika? Sum. Nah, ada di sini. Nah, terus mungkin ada teman-teman nanya, Pak, kalau gitu ngapalinnya perintah-perintahnya susah dong Pak, karena saya mesti nyari sana-sini. Oh, gampang. Sekarang udah ada namanya Mbak Google. Tinggal ketik perintah Excel buat menjumlah, keluar tuh sum. Ya. Kita sudah belajar kali, sudah belajar bagi, sebenarnya juga sudah belajar tambah. Mungkin belajar tinggal pangkat, ya. Pangkat. Kalau pangkat itu lambang di dalam Excel-nya dia pakai tanda kutip di atas seperti itu ya. Itu kepake misalkan pengen punya data
Hah? Ini anak saya kemarin bis matematika nih, jadi saya luas tanah misalkan, gitu ya. Kita punya data panjang, punya data panjang, punya data lebar. Misalkan ini luasnya 4, ini 5, ini saya tambah 1, ini saya kurang 1. Saya data bohongan ya. Pertanyaannya di sini luasnya berapa? Ya sama aja sih. Di sini ada 4 kali 4. Assessment. Kalau rumus perkaliannya kan biasa ya, sudah pada tahu. Tapi memang tadi pakai persentase. Ini kan untuk yang panjang kali lebar, ya. Untuk luas yang panjang lebar. Bagaimana jika kita ngitungnya adalah bujur sangkar? Pernah bujur sangkar kan? Di mana rumus bujur sangkar itu adalah sisi rusuk kali rusuk ya? Rusuk kali rusuk. Nah, ini misalkan bujur sangkar nih sama aja nih. Maka kalau kita punya tahu sisinya adalah 4, berapakah luasnya? Maka ini ya dipangkat butik gitu. Fungsinya itu buat kuadrat. Jarang dipakai di kerjaan kantor, tapi perlu tahu juga. Oke? Nah, ini rumus operasi matematika dasar. Sudah begitu doang rumus matematika dasar. Nggak ada pertanyaan kan? Aman ya? Lanjut. Selanjutnya adalah kita punya ada namanya fungsi statistik. Ini kepake banget kalau di kerjaan nih. Jadi yang standar itu adalah min. Min itu minimal kepanjangannya. Mencari data terendah. Misalkan kita ada data seperti ini. Kita kepengen punya data, siapa yang masa kerjanya paling pendek. Min. Diklik aja di minnya. Di sini ada nomor 1 sampai nomor 2. Saya blok aja langsung. Maka kelihatan di sini langsung minnya. Orang yang masa kerja paling rendah adalah yang 3 tahun. Jadi cepet ya. Terus pengen punya data max yang masa kerjanya paling lama. Sama dengan masa kerja paling lama, berarti saya cukup max. Kayak sum aja, kayak blok begini. Masa kerja paling lama 19 tahun. Terus kita pengen tahu, kalau tadi kan kita pengen ngitung jumlah karyawan dengan cara diurut begini. Ya, kita nggak pengen punya begini, misalkan kita belum punya data urutan begini, cuman kita pengen tahu nih semua ini ada berapa sih orangnya datanya, gitu. Namanya count. Kamu lihat countnya, pasti lihatnya dari sini ya. Kamu lihat countnya dari itu. Oh, berisi data. Total. (25 baris). Jadi count itu ada 2 pilihan, ada count A. Bedanya apa? Kalau count seperti bahasa Indonesia kan count menghitung, berarti data yang bisa dihitung atau jumlah sel yang bisa dihitung hanya sel-sel yang punya data berupa angka, number. Sedangkan count A itu dipakai buat menghitung sel-sel yang datanya bersifat teks. Kosum. Count A. Muncul tuh, saya klik aja 2 kali, saya blok. Gambar. Nah, bedanya ini sama ini, count dan count A. Terus kalau pertanyaan, ini bisa dipakai di sebelah sini nggak kalau buat ngitung angka? Coba ya. Ya bisa buat ngitung angka, count A, karena dianggap ini seperti teks juga. Tapi pertanyaannya adalah, kalau count doang, bisa nggak dipakai buat ngitung jumlah teks? Gagal dia. Terus sum tadi kita udah lihat bisa belajar. Sekarang kita pengen tahu masa kerja karyawan ini rata-rata berapa sih? Namanya average atau rata-rata bahasa Indonesianya kan. Sama dengan rata-rata mereka bekerja 9 tahun 56
4,56. Itu fungsi average. Nah, itu adalah fungsi statistik standar yang dipakai oleh kita. Nanti dari sini kemudian biasanya larinya adalah ke grafik gitu. Oke. Lanjut. Sekarang adalah fungsi teks. Nah, nih, ini case-nya kayak kemarin nih. AA, gimana Pak? Misalkan 807.15. Nah, ini ada yang tahu nggak kode apa nih? Kode CATEK kan gitu ya. Oke. Kita pengen apa namanya ya? Mengambil data huruf. Ini kan AA-nya kan berulang seringnya. Yang kita pengen ambil adalah 8-nya misalkan. Ini saya pakai left ya. Sama dengan left. Teksnya saya tandain. Lihat ini ngeblok ya. Warnanya lebih tebal ngeblok. Berarti kita suruh milih teks, kasih tanda titik apa koma. Sesuai ini dia akan pindah. 6 charts, kita pengen ngejar yang urutan 1, 2, 3, 4. Jadi left itu hanya ngambil sejumlah urutan di depannya. Ya, mau dibuang hurufnya misalkan. Maka cuma dapat A-nya doang. Nah, nanti ada variasinya habis ini. Ini untuk left. Terus mid. Mid itu mengambil karakter tengah. Klik biar ada ini bantunya. Teks. Kita start number-nya. Misalkan kita mau ngurut yang 807-nya aja, berarti start number-nya urutan keempat. Terus 6 charge-nya kita cuma mau ngambil 807, 3 ya. Gitu. Ya, misalkan cuma mau ngambil data 807-nya. Kalau kita mau ngambil 807 sampai 15-nya, kita tinggal ganti 3-nya, hitung 807.156. Tujuannya apa? Kadang-kadang kan kita pengen ngebuang A depannya tuh biar urut, biar enak. Nah, bisa dipakai namanya mid, ngambil separoh aja dari kalimat di teks tersebut. Terus right. Nah, right ini sama seperti left fungsinya. Cuman kalau left ambilnya dari AA-nya, kalau right ngambilnya dari kanan, 15-nya. Right, biar gampang. Kalau belum hafal, kita ketik aja right-nya. Teksnya kita ambil. Berarti ini teks sudah, kita kasih tanda titik koma. Terus kita mau ngambil angka 15-nya doang, misalkan kita ketik 2. Tuh. Mau ngambil angkanya sampai dari 7, misalkan kita ganti 4. Kenapa diganti 4 bukan diganti 3? Karena titik dihitung juga sebagai karakter. Itu fungsi right. Apa namanya, fungsinya nanti apa? Nanti di saat kita lagi mainin data, kadang kita pengen ngebuang spasi, kita pengen ngebuang angka apa huruf di depan, atau malah kita pengen ngebuang angka, kita bisa pakai right dan left dan mid. Nah, ini yang agak susah nih, namanya fungsi if. Kita mau ngitung, ceritanya ini punya data, orang mau kita kasih bonus, tapi kita nggak mau ngasih bonus untuk orang yang masa kerjanya kurang dari 4 tahun, misalkan. Jadi kita hanya mau ngasih bonus untuk orang yang masa kerjanya 4 tahun sampai dengan selanjutnya. Itu bisa kita ambil dengan cara if. Ini yang paling susah. Menurut saya paling susah. If. If itu sama seperti bahasa Indonesia jika. Jadi ini main logikal nih, Bapak Ibu, agak sulit. Jika dia karyawan, dia harus dapat bonus. Logical testnya, jika dia masa kerjanya lebih besar dari 4 tahun, berarti kan masa kerja itu kan di sini nih, ketik
Sini masa kerjanya ya lebih besar, tanda lebih besar dari 4. Oke, nah itu udah jadi satu logikal nih. Kita tutup. Ya gitu kan? Terus kalau dia true, value if true, dia dapat bonus. Ganti tulisannya bonus atau Bisa diganti bonus, tapi bingung, mendingan langsung ke kolom ya, biar nggak pusing ya. Kalau dia nggak di bawah 4 tahun, otomatis dia nggak dapat duit. Saya tutup deh, udah jadi nih formula if-nya. Nah, terus saya kasih, gitu kan? Atau mau dikasih rupiah biar keren. Nah, kita coba ya, kita paste ke bawahnya yang 3 tahun, dapat duit nggak? Nggak dapat duit. Kita yang 5 tahun dapat duit, yang 4 tahun dapat duit nggak? Nggak dapat duit, harus lebih besar dari 4 tahun. Kalau kita mau bikin rumusnya adalah yang 4 tahun saya pengennya dapat. Nah, ini bisa jadinya tambahin gini ya, kalau saya nggak salah. Lebih besar sama dengan ya, itu rumusnya. Lebih besar sama dengan. Jadi kayak matematika banget dah. Oke, itu namanya fungsi if. Salah satu fungsinya itu melakukan logika untuk kalau sekian dapat atau enggak. Oke, selanjutnya fungsi lookup. Misalkan saya punya data baru. Saya cuma punya data nama karyawan. Saya copas. Saya nggak tahu dia kerjanya di bagian apa. Caranya gimana? Saya pakai lookup. Jadi misalkan ini kan data ini data kebetulan urut sesuai bawah. Di apa? Data sebelum saya misalkan saya acak datanya. Oke. Kalau cara teman-teman mungkin yang konvensional, Ahmad Yani cari ke sini, Ahmad mana Ahmad ya? Wah, Yani aja gitu ya. Nah, sini, terus cara gimana? Copas. Cara kalian biasa gimana? Diketik apa dicopas? Pada diem nih, pada ngerti kan nih? Jadi kalian dapat data seperti ini, disuruh ngetikin organisasinya, suruh ngisi sama atasan. Kalian tapi punya data aslinya begini, tapi nggak urut. Karena nggak urut, kalian cari Ahmad Yani mana. Terus kalau saya pakai control find, Yani, saya cari, oh ini Yani dia production JP. Kalau cara konvensional kan begini nih, paste gitu ya, bener nggak? Nah, kalau cara saya udah punya data ini, ceritanya data ini saya copy, ceritanya saya taruh bikin di sheet belakangnya. Nah, sedikit ya. Terus saya pakai yang namanya VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya mana? Si Ahmad Yani. Artinya lookup yang mau dicek yang mana? Ahmad Yani. Terus table array itu tabel yang mau jadiin data acuan. Nah, ini table array-nya nih. Set. Kita blok. Oke. Kita tutup tabelnya. Balik lagi ke sini lagi. Kita sekarang mau kolom indeks. Kolom indeks itu artinya bahwa di data ini kan ada 3 kolom. Kita pengen cek dia organisasinya di mana. Ada di 1, 2, 3. Ada di kolom ke 3. Tadi value table array-nya udah kan tadi ini, table array-nya. Excel kalau kita klik nih, datanya kepilih data yang jadi lookup value yang mana, yang jadi table array mana. Sekarang pindah ke kolom indeks. Kita lihat tadi kolomnya ada di angka 3, di kolom 3 kita ketik 3. Ya. Udah kita ketik 3, terus udah kita kasih lagi, petik lagi, satu lagi, di sini disebut range lookup. Pilihannya 0 sama 1. Kalau 0 itu artinya harus fix sama, kalau 1 itu kan kode, apa sih kalau bahasa digital itu kan 0, 1, 0, 1. 0 itu harus sama persis, kalau 1 itu boleh meleset atau yang sejenis. Maka saya ketik 0, saya tutup rumusnya.
keluarlah JP Production. Oke. Nah, jadi saya copy misalkan, saya paste semuanya, kalian nggak perlu ngetik satu-satu lagi, langsung keluar semua. Pertanyaannya, Pak Danang kok ada NA-nya? Balik lagi, di sini ada data, kalau saya ketik, ya, ini kan tadi lookup, ini table array, yaitu table yang kita jadiin sumber data. Karena kalian copy ke bawah, datanya geser semua. Makanya tabelnya mesti dikunci. Cara nguncinya gimana? Sama seperti sebelumnya, dikunci hurufnya aja tabelnya. Kasih kunci, enter. Dah, copas sampai bawah, yakin nggak ada yang NA lagi. Nah, NA-nya hilang karena tabelnya udah nggak geser-geser lagi. Ini fungsi VLOOKUP, daripada ketimbang ngetik satu-satu, dengan cara ini kerjaan yang mungkin kalian bisa ngabisin waktu setengah jam, 1 jam buat ngetikin satu-satu, dengan ini cuma berapa detik tuh ya, nggak ada 1 menit sebetulnya. Oke, itu yang namanya saya sebut sebagai kerja cerdas. Oke, lookup. Nah, dah standarnya begitu. Tadi saya udah cerita soal fungsi matematika standar, kali, bagi, tambah, kurang. Saya udah cerita soal main statistik, data terendah, data terbesar, data tengah. Kita juga udah belajar teks untuk memilih kalimat yang depan, 2 di belakang, 2 di depan, kiri, 2 di kiri, 2 di kanan, atau mau ambil di tengah-tengah, atau cuma mau ambil sepotong pun bisa diatur, tadi udah belajar. Dan yang terakhir adalah untuk menggunakan untuk main lookup. Nah, sebenarnya Excel masih luas banget, tapi dengan ini kalian tahu bahwa ternyata Excel bisa begitu. Untuk bisa lebih tahu soal Excel, sebenarnya kalau saya kan nggak pernah kursus komputer dari saya kecil. Saya selalu kalau nemu masalah, misalkan saya lagi bikin table, tapi saya bingung nyari datanya gimana, saya biasa googling paling gampang. Nah, saya kirim salah satu, jadi yang materi saya sampaikan barusan, ini bisa teman-teman lihat, saya taruh di grup aja ya, grup besar ya. Linknya jadi bisa lihat materinya di situ. Nah, kalau ketemu case-case yang unik, mungkin mau belajar pivot table misalkan tuh, kalau Bu Rini udah bisa pivot table tuh. Sebenarnya di Google itu udah ada semua, asal mau baca. Tapi yang tadi jadi standar emang. Cara buat data pivot Excel. Itu aja nanti. Oke. Nah, standarnya untuk bisa ngerti soal pivot mungkin dan segala macam formula lainnya, standar yang tadi saya udah ajarin. Rumus matematika, masalah texting, dan lookup. Kaitannya nggak jauh-jauh dari situ, tinggal ngembanginnya ya memang harus sendiri, karena nggak mungkin waktunya nggak akan pernah cukup buat ngajarin itu semua. Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan? Yang online ada pertanyaan nggak? Mereka nggak bisa nanya, Pak, karena mereka nggak ngerti, terlalu kompleks. Customer service award ini siapa? Kita tunjuk Pak John atau Pak Felix. Jadi kalian bisa ke Pak Felix dan Pak John untuk nanya lagi. Yakin ya? Belum bisa ya? Halo? Pak John, bersedia ya ngebantu teman-teman ya? Pak Felix? Jadi ini untuk mempermudah hidup kalian ya. Dulu pas pertama kali lihat Instagram juga nggak bisa, tapi ngotot-ngototan agak tidur buat belajar, kalau nggak saya ketinggalan sama teman-teman yang udah aku foto. Oke? Jadi tolong ini buat kemudahan pekerjaan kalian, nggak perlu malu. Saya terus terang, saya pun belum bisa pintar. Jadi nanti saya sendiri akan nanya ke Pak John sama Pak Felix. Setuju? Ya, mungkin itu ya kalau nggak ada pertanyaan ya. Ini nggak mau nanya karena nggak tahu apa udah hebat, udah pintar. Nggak bercanda, udah nggak perlu dibahas. Udah cukup. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.